Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Muhammad Imam Arifuddin. Setelah kemarin kita membahas skill satu tentang subjek dan verb, sekarang kita akan membahas skill 2 ya. Ini lanjutan kemarin ya. Untuk skill 2 ini kita akan membahas tentang object of preposition ya. Oke, jadi object of preposition ya, ini ada penjelasannya. An object of preposition is a noun, noun phrase, pronoun, gerund, and noun clause that comes after a preposition such as in, at, of, to, by, after, on, for, and so on to form a prepositional phrase. Ya, jadi preposisi ini adalah object of preposisi ini adalah noun kata benda, frasa kata benda, kata ganti, gerund atau noun clause yang jatuh setelah preposisi seperti in, ya, at, of, to, by, after, on, for, dan yang lain-lain untuk membentuk frasa preposisi ya. Nah, di sini ada rumusnya ya. Rumus untuk preposisi ya seperti in, at, of, to, by, dan lain sebagainya diikuti oleh object of preposisi. Bisa berbentuk noun, noun phrase, pronoun, gerund, ataupun noun clause. Nah, dari susunan preposisi dengan object of preposisi ini membentuk rangkaian prepositional phrase atau PP atau frasa dari preposisi. Seperti contoh di sini ya, ada after his exam, Tom will take a trip by boat. Nah, di sini ada after. After ini adalah preposisi. His exam ini adalah objek dari preposisi tersebut berupa noun phrase. Nah, di sini ada Tom sebagai subjeknya, ya, will take ini verbnya. Nah, di sini ada by boot, ya, by boot ini sama ya, by ini preposisi, boot ini adalah objek. Oke, nah dari kedua susunan preposisi dan objek ini membentuk rangkaian prepositional phrase, ya. Oke, oke. Selanjutnya ada the trip. Nah, ini sebagai subjek ya. The trip ada to the island. Nah, to-nya ini preposisi ya. The island maka membentuk rangkaian prepositional phrase ya. On Saturday ini juga sama prepositional phrase diawali preposisi on. Will last ini jadi verbnya for 3 hours ini juga sama sebagai PP. Nah, seperti itu ya gambaran object of preposisi ya. Jatuh setelah preposisi. Nah, terus preposisi itu apa aja sih? Nih ya. Nah, preposisi ini daftar dari preposisi banyak sekali ya. Teman-teman bisa pause video ini ya. Tidak harus dihafal ya, dibiasakan aja untuk mengerjakannya ya. Oke, kita lanjut. Coba kita latihan ya untuk menemukan preposisi dari setiap nomor ini atau setiap kalimat ini. Nah, jumlahnya ada 21 preposisi. Coba temukan ya. We are gonna start from number one. Number one ada advocacy of technology. Nah, di sini ada of ya, satu ketemu. Us dependensia. Nah, di sini us-nya jadi preposisi. For our environmental. For without. Nah, di sini without its detractors. Without ini preposisi. Jadi ada tiga ya. Ada empat, sorry. Ada empat. Selanjutnya nomor dua, state highway 227 runs east of. Oke, di sini ada of ya preposisi. US highway
From. Nah, di sini ada from San Luis, bla bla bla, in the north to Arroyo Grande. To-nya ini juga preposisi. In the south, ya, in preposisi ya. Jadi one, two, three, four, five. Ada lima. Next, number three, all four components of the Milky Way, nah, ini ada, appear to be embedded in a large the corner of invisible material. Nah, di sini ada of. Oke, di sini ada tiga ya, tiga preposisi ya. To be di sini loh. Ini to ini bukan preposisi. Ya, ini bukan ya. It's not preposition. Ini adalah bentuk to infinitive karena diikuti dengan to verb satu. Ya, bukan preposisi ya. And then number four, over the last 3 decades, we have seen a consistent worldwide decline in membership of Private Sector International Trade Union Federation. Oke, ada tiga ya di sini. Selanjutnya, number five, there is not complete agreement on. Nah, ini on, preposisi lagi. The correlation of the various cultures and the glacial sequence. But many think that the Villafranchian characterized by crudely. Nah, by ini juga preposisi. What people choose, or no, roughly spherical in form, in, okay, belongs in the early phase, in lagi, ada preposisi, of the first glacier period. Apa ini? Ada one, two, three, four, five, six. Ada enam ya. Kalau kita jumlahkan ada 4 tambah 5 9 9 tambah 3 12 12 tambah 3 15 tambah 6. Oh ya, pas 21 ya. Jadi teman-teman nanti bisa latihan sendiri ya. Oke. And then kita lanjut ya. Catatan preposisi yang eh, berupa noun ya, pronoun, gerund atau non clause ya itu dinamakan object of preposisi ya. Ini sudah kita bahas tadi. Nah, ini catatan penting. Kalau ada object of preposisi, kata yang berbentuk object of preposisi ya, yang jatuh setelah preposisi itu bukan subjek. Nah, ini biasanya sebagai pengecoh, guys ya. Ini biasanya sebagai pengecoh. Coba kita lihat di contoh nomor satu ada with his friend. Nah, di sini kita langsung sudah menemukan pola prepositional phrase ya. Karena di sini ada with itu adalah preposisi ketemu dengan object of preposisi ini bentuknya adalah noun phrase. Oke, ingat sorry, prepositional phrase itu bukanlah sebagai subjek. Oke, bla 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 phone. Nah, phone ini adalah verb 2. The movie theater. Nah, ini objek ya. Oke. Berarti dalam kalimat ini kita belum menemukan subjek. Ingat ya, walaupun ini masuk ke skill 2 object of preposisi, tetapi kita tetap skill satu tentang subject verb itu tidak boleh dilupakan ya. Jadi itu berlaku sampai skill yang terakhir ya. Itu akan selalu berkaitan dengan subjek dan verb. Berarti di sini yang hilang adalah subjek. Oke, kita lihat pilihan A, B, C, D mana yang jadi subjek? Iya, benar. Yang B ya, pilihan B jadi subjeknya. Oke, ini yang benar. Karena A ini sebagai verb, sedangkan later ini adverb, when ini conjunction. Kita hanya butuh subjek saja. Oke, good. The next example, di sini ada my cats on the table, ya, bla 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 bla, cute. Di sini kita sudah menemukan subjek my cats. My cats ini bukan PP ya, karena tidak diawali oleh
preposisi. Berarti ini berdiri sendiri, non phrase yang berdiri sendiri kita bisa sebut sebagai subjek. Ada on the table. On the table ini adalah PP karena jatuh setelah preposisi on. Ya, preposisi on. Oke. Maka PP ini kita nggak bisa sebut menjadi subjek. Berarti yang hilang apa? Cute ini adalah adjektif, ini bukan verb. Berarti kita mencari verb di sini. Nah, pilihan A, B, C, D ini semuanya verb. Oke, manakah yang tepat? Kita lihat di sini my cats. My cats subjeknya bentuknya jamak, maka harus ketemu dengan verb yang bentuknya jamak juga. Oke, di sini yang verb bentuk jamak adalah pilihan yang D. Oke, jangan terkecoh, guys ya. Verbnya ini mengikuti the table karena the table ini berdampingan dengan verb. Oke, jadi tidak seperti itu, guys ya. Saya ingatkan lagi, prepositional phrase itu tidak bisa menjadi subjek karena the table ini posisinya bukan subjek tapi object of preposisi dari on ya. Oke, gitu ya, jelas ya. Next, kita latihan ya. Ini teman-teman bisa pause dulu ya untuk menjawab. Setelah itu kita coba bahas satu persatu ya. Oke, seperti latihan subjek dan verb kemarin, di sini kita menentukan correct or incorrect sentence ya. Oke. Nah, di nomor satu ini correct ya, guys ya. Kenapa? Karena di sini sudah ada subjeknya di interviews. Oke, ini subjeknya. Oke. Nah, by radio broadcaster ini adalah PP diawali oleh preposisi by. Were carried. Nah, ini adalah verbnya. Oke, berarti sudah lengkap ya subjek dan verbnya. Number two ini incorrect ya. Karena di sini ada in the last possible, ini adalah PP ya. Ini PP ya. Diawali oleh preposisi in ya, possible moment. Terus before take off ini juga sama, ini adalah PP, ada preposisi before. Took his seat. Nah, di sini ada verb. Oke. Nah, ini incorrect karena kalimat ini tidak punya subjek. Oke, selanjutnya kita ke nomor tiga. Ada at the neighborhood flower shop. Di sini ada PP ya, jelas PP ini. Karena diawali oleh at. Ya. Terus flowers, ini subjeknya. Terus in quantities of a dozen or a half dozen. Nah, di sini in PP ya. Ini PP-nya panjang ini ya. Oke. In a quantities ini PP pertama ya. Terus ada of ini juga sama ya, PP ya. Oke. Terus ketemu dengan verb can be delivered for free. Nah, ini correct ya. Karena subjek dan verbnya sudah ada. Lengkap. Oke, number four, the progressive reading methods. Oke, ini subjek ya. Oke, ingat kemarin kalau ada kata yang diawali the ini pasti noun ya. Berarti ini subjek. At this school ini PP ya, di ada preposisi at, terus are given ini adalah verb. Oke, kita nggak perlu lihat setelahnya bla 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 karena sudah lengkap subjek dan verbnya. Berarti ini nomor nomor 4 ini correct ya. Oke. And then number five. For the last 3 years, ini PP lagi guys ya. Oke. Ada preposisi for at various hospitals. Nah, ini PP juga. Ya. Ada preposisi at in the county. Nah, ini juga PP ya. Diawali in has been practicing medicine. Nah, di sini ada has been. Ini adalah verb. Ini incorrect ya, nggak punya subjek. Oke, incorrect ya. Oke, number six in the past. Oke, ini PP lagi. A career ini subjeknya. Loh,
Gimana cara menentukan ini subjek, ini noun, ataupun ini PP? Ini batasnya ada artikel, guys, ya. Jadi batasnya itu ada artikel. Kalau sudah PP itu selesainya di artikel, ya. Kalau sudah ada artikel berarti ada kata atau frasa selanjutnya yang berbeda. Oke, in politics ini PP lagi, ya. Ada was not considered. Oke, ini verb. Oke, ada subjek, ada verb lengkap. Berarti ini correct. Number seven, shopping in the downtown. Shopping ini subjek, ya. Oke, subjek berupa gerund, ya. In the downtown area. Nah, ini PP, ya. Ada preposisi in. Of the city ini juga sama, PP dari kata of. It has improved. Nah, di sini ada it pronoun, ya. Nah, ini ngapain ini? Ini subjek, ya. Terus ada verb. Oke. Nah, nomor 7 ini incorrect karena ini nanti double subjek. Nggak boleh ada dua subjek, ya. Harus dibuang itnya. Oke, good. And then the next number 8 at the building site. Ini juga preposisi, ya, prepositional phrase karena ada at di sini. The carpenters ini subjeknya, guys, ya, dipisahkan oleh artikel, ya. The ini artikel berarti ini sudah bisa jadi subjek. With the most experience ini adalah PP lagi karena jatuh setelah kata with. Were given. Oke, ini verb, subjek, verbnya sudah lengkap berarti ini correct. Oke, number 9 for the fever and headache ini PP, ya, karena diawali oleh preposisi for, ya. Oke, ada ketemu verb took to aspirin tablets. Oke, ada verb nggak punya subjek berarti ini incorrect. And then number 10 the report with complete. Nah, the report ini subjek, ya. Kalau ada the itu pasti noun-nya. With complete documentations ini adalah PP yang jatuh setelah preposisi with. Was delivered ada verb. Oke, sudah lengkap subjek dan verbnya berarti ini correct. Oke, just it, guys, ya, untuk materi ini, ya. Semoga bermanfaat. See you next time. Bye bye.